wabarakatuh. Halo ya Rabun. Sekarang kita lagi ada di PT Charon Pokpan yang beralamatkan di Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Sumatera Barat. Nah, kita sekarang akan mewawancarai Bapak yang bekerja di sini dan kita akan room tour PT Charon Pokpan ini. Oke, ikuti keseruan kami. Bye. よくてんだ忘れない愛を歌うようにね回り出したあのこと僕の未来が止まりどっかでまたやり直せ Baik, izin Om, saya ingin bertanya seputar perusahaan ini Om. Baik, pertanyaan saya itu gimana sih Om alur dari proses produksi di PT Fiesta Nugget di PT Charon Pokpan ini, mulai dari bahan baku hingga ke barang jadinya Om, prosesnya? Kalau pabrik kita yang Sumatera, pabriknya tuh adanya di Medan, di Kim, kawasan industri Medan, di Kim 2 Jalan Pulau Solo, Deli Serdang. Jadi gini, dia proses awalnya tuh kan ada namanya RPH, rumah potong hewan. Ayam dipotong ya secara Islam. Setelah dipotong, habis itu baru dia lewat mesin, cabut bulu, cabut tulang segala macam, keluarkan isi perutnya tuh semuanya lewat mesin. Nah itu yang berbentuk ayam. Nah untuk proses supaya jadi nugget, sosis segala macamnya, nanti ada lagi mesinnya. Ke nugget masuk mesin nugget, ke sosis dia masuk mesin sosis, dan semuanya itu matang. Maksudnya sebenarnya pas dalam bungkus sudah bisa dimakan karena dia dimasak habis itu baru dimasukkan ke suhu ini supaya bakterinya hilang kan. Dan kita kalau misalnya halal semuanya ada lengkap semua. Ya dari tadi itu proses dari nugget sampai masuk mesin kan ada QIC dicek lagi layak atau tidak layak, terus packagingnya dicek lagi, packagingnya sobek atau gimana kan dia harus steril kan. Nah, baru sampai ke bagian logistik, baru packing terus masuk lagi ke ruang pendingin. Setelah ruang pendingin itu baru bisa dijual. Iya, bisa distribusi. Ada nggak sih Om rencana pengembangan dari sistem operasional pabrik ini ke depannya? Kalau bicara sumber untuk area Solo Selatan, Pasaman Barat, Pasaman Timur, itu kalau barangnya sudah sampai ke sana, cuman kan untuk istilahnya mitranya belum ada. Jadi mungkin 2026 ini pengembangannya Solo Selatan, Pasaman Timur, Pasaman Barat. Untuk secara Indonesia mungkin arah timur dalam arti ini Irian Jaya, Maluku, Papua. Itu secara Indonesia itu pengembangannya daerah timur. Gimana sih apabila kayak produknya ini terjadinya overstock dan produk ini kadaluarsa, tanggapan seperti apa sih yang Om lakukan? Kalau overstock selama ini nggak ada, cuman kalau misalnya itu kan barang expired kan, retur. Iya. Nah selama ini kalau di Sumbar ini nggak ada barang retur, kalaupun ada paling kami musnahkan, jadi dibakar atau dikubur. Tapi selama saya di sini nggak ada retur. Yeah. Oke, mungkin kalau yang satu juga kita masuk lagi ke pertanyaan mungkin kedua Om. Yakninya bagaimana sih PT CPI ini mengatur strategi perencanaan kapasitas produksi agar tersusun dengan teratur Om? Gini, jadi setiap bulan atau setiap tahun itu kan pedomannya dari tahun yang lalu. Contoh nih, tahun lalu misalnya 300 ton. Ya. Berarti di 2025 ini kan
kita harus naikkan jadi 300 lebih. Nah, taruhlah naiknya 15% di 300 sekian ton. Nah, kalau untuk kapasitas supaya nggak ada kekurangan barang, ini kan barang kan kirimnya dari Jakarta, ada yang dari Jakarta, ada yang dari Medan. Jadi selama ini nggak pernah sih, misalnya untuk kebutuhan Sumbar ya, untuk kebutuhan Sumbar nggak pernah nggak tercukupi ya. Dari omset yang tahun lalu itu lewat terus lebih lah. Beberapa pertanyaan yang mungkin bisa menjawab. Yang pertama itu bagaimana cara PT CPI ini menangani perubahan tren? Karena kan setiap apa ini pasti ada perubahan tren dalam ekonomi kan Pak. Jadi bagaimana cara Bapak menangani perubahan tren tersebut? Oh ya baik. Memang kita bicara yang 2025 aja, dari Januari sampai sekarang tuh kan trennya atau inflasinya kan naik turun, tergantung pendapatan Sumbar. Jadi kalau misalnya di sini misalnya produk sawit misal, kalau trennya sawitnya bagus, pasti penjualan bagus. Kalau misalnya kayak sekarang nih kan, kayak sekarang nih lah yang kita musibah ini barang banyak nggak terkirim, barang banyak rusak. Nah, untuk itu kan kita dari perusahaan akan kasih kemudahan ke mitra, ke toko, misalnya mereka tidak rugikan. Jadi kan kita ada solusi, ya bisa kita ganti barang. Terus kalau misalnya tren naik turun itu kan kami ada ini. Jadi setiap bulan itu ada program-programnya berbeda-beda, baik lokal dari Sumbar sendiri ataupun nasional yang dari pusat. Jadi itu akan menunjang lah tren tadi. Misal trennya turun kan lesu orang belanja pasti kan. Nah, kami ada program-program supaya orang bisa belanja dan dia tidak rugi. Baik, terima kasih atas jawabannya Bapak. Untuk pertanyaan selanjutnya itu bagaimana cara Bapak melakukan pemilihan lokasi agar efektif pada PT ini? Kenapa alasan Bapak membangun PT CPI ini di Kalau sini? itu kan saya bukan orang lama di sini, saya baru setahun di sini. Tapi kalau misalnya kenapa kita memilih wilayah, kita bicara Sumbar lah ya, kenapa kita memilih wilayah Sumbar? Karena kan CPI ini sudah expand keluar negeri. Nah, jadi hampir semua provinsi di Sumbar ada. Jadi kenapa CPI pilih wilayah Sumbar untuk buka bisnis ini? Yang pasti potensinya ada di Sumbar. Sekarang aja omset rata-rata di Sumbar itu 300 ton sebulan. Berarti sekitar 9 M-an. Itu jadi makanya CPI membuka bisnis ini di, sebenarnya kita ada pabrik, sebenarnya kalian tuh ke pabriknya ada di Bepas. Ada di situ pabrik. Tapi sudahlah, saya kira tadi kan cuman pabriknya di Bepas ada pabrik, karena kan memang seluruh Indonesia ada Cerobokan. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya itu apakah ada program pelayanan karyawan yang ditawarkan oleh PT CPI ini agar meningkatkan kesejahteraan karyawannya? Oh ada. Bukan untuk karyawan aja, untuk anak karyawan juga ada. Dari SMP, SD, SMP, SMA, kuliah ada beasiswanya. Tapi dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Kalau misalnya untuk karyawan mungkin karyawan berprestasi akan ada reward. Bisa ya, kalau dia muslim kan umroh, kalau dia non muslim mungkin dia ke daerahnya yang lain. Itulah mungkin pertanyaan dari kami tadi Om, dari kelompok kami, dari kelompok 5. Dan juga mungkin terima kasih juga lah Om telah menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang ada tadi. Aku Merkuri. Coba cara membalikan kamera gini.